Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat KBS dimanapun kalian berada. Pada kesempatan siang hari ini, kita kembali lagi akan belajar bersama KBS Online, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Tentunya untuk siang hari ini kita akan belajar berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, ya, IPA. Betul sekali. Atau kalau TKAD-nya itu IPAS, ya, tetapi IPAS-nya itu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Masih bersama narasumber KBS Online SD untuk IPAS, yaitu dengan saya sendiri, Kak Fajar dan Kak Murtono. Terima kasih sahabat KBS yang sudah semangat belajar ya. Jadi sudah dari tadi sebelum jam 2 sudah membuka Zoom KBS Online SD dan sudah bersiap-siap. Mungkin kalau ada yang masih mau bersiap-siap menyiapkan cemilannya, menyiapkan minumannya, ya, jangan lupa bisa disiapkan terlebih dahulu, karena nanti kita hari ini akan membahas topik IPAS yang luar biasa, ya Kak Mur, ya. Betul. Nah, nanti akan dibersamai oleh Kak Mur dan juga akan didampingi oleh Kak Fajar. Oke, langsung saja kita akan ke topik pembahasan IPAS KBS Online SD pada siang hari ini yang akan langsung dibawakan oleh Kak Mur. Silakan Kak Mur. Oke, selamat siang sahabat KBS semuanya, dimanapun sahabat berada. Ketemu lagi di siang hari ini dalam KBS Online dengan mata pelajaran yaitu IPAS. Pada hari ini kita akan membahas tentang indera, utamanya itu indera penglihatan dan juga indera pendengaran, ya, mata dan telinga. Tapi sebelum kamu lanjut, nanti sahabat KP semuanya bisa ikut aktif ya dalam kegiatan ini dengan mungkin menjawab atau mungkin berkomentar melalui pesan, ya, atau chat, tapi dengan bahasa yang sopan dan pastinya tidak mengganggu yang lain, tidak ada yang coret-coret di layar juga, ya. Oke. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bagian-bagian pada mata dan telinga. Seperti halnya kita ketahui bahwa alat indera itu manusia ada lima indera, yaitu indera penglihatan, pendengaran, kemudian indera perasa, peraba, dan penciuman, ya, perasa, ya, pencecap, dan penciuman. Untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang mata dan telinga, karena di kisi-kisi tahun kemarin yang keluar itu tentang mata dan telinga. Semoga saja memang yang itu keluar. Kalau tahun ini belum tahu ya Kak Fajar, ya, yang keluar apa? Tahun ini tidak ada kisi-kisi, Kak Mur. Oh, tapi kayaknya sama seperti dulu, ya, cakupan Ya, materi modelnya, namanya ya. framework. Betul. Ya. Oke, ini kita nanti membahas untuk mata itu bagian-bagiannya, kemudian fungsi bagian-bagian, dan juga gangguan pada mata. Nah, ini mengapa mata penting. Kalau dulu di nomor 1 itu kalau tidak salah mengidentifikasi Indra. digunakan. Panca indera, Ya, ya, kan? Kak. Betul, Kak. Indera yang digunakan itu apa? Nah, ini mata adalah organ indera yang memungkinkan kita melihat dunia. Fungsinya penting untuk aktivitas sehari-hari seperti membaca dan mengenali warna. Nih, kenapa bisa kita melihat? Ya, pastinya karena ada mata dan juga ada cahaya. Ini saling berkaitan, ya Kak Fajar, ya? Iya, betul. Mungkin materi pertemuan berikutnya nanti kita bisa membahas tentang cahaya, Kak Fajar. Cahaya dan bunyi, ya Kak Mur, ya. Karena ada hubungannya mata dengan cahaya dan telinga dengan bunyi.
Betul. Ini. Nah, oh iya. Ini kita langsung ke bagian-bagiannya. Bagian mata. Bagian-bagian mata. Nih, kalau yang kita lihat bahwa bagian-bagian mata itu sebenarnya ada banyak ya Kak ya. Iya betul. Cuma Apalagi kalau di dunia medis ya Kak ya. Itu iya, lebih banyak kalau lagi. Tapi kalau hmm, untuk pembahasan di SD mungkin nanti lebih dipersempit gitu ya Kak Mur ya. kita hanya mengambil bagian-bagian yang mungkin bagian-bagian yang paling banyak atau paling besar untuk perannya dan mudah untuk Betul. kita kenali. Mm-mm. Nah ini bagian-bagian mata itu sebenarnya ada bagian mata luar dan bagian mata dalam ya Kak ya. Iya betul. Nah ini kalau yang kornea itu termasuk mata luar apa dalam ya Kak ya? Itu Ini luar termasuk ya di Kak? dalam mata Kak. Di dalam mata ya. Mm-mm. Kalau yang Nah, luar kan seperti kelopak mata, kelopak mata, terus ada bumi alis, mata, bulu alis, mata, gitu. Iya. ya betul. Di sini ada kornea. Nah, ini kadang yang sering keluar itu adalah menyebutkan fungsi bagian Fungsi tanpa fungsi bagian tapi tanpa disebutkan nama bagiannya ya Kak ya. bagiannya betul. Hanya ditunjukkan bagiannya, Tanda panah gitu ya, X tanda gitu ya panah Kak itu ya. X gitu. Ini kalau kita mengenal yang pertama itu ada kornea. Kornea itu letaknya di paling luar ini ya. Paling luar. Ini selaput ya. Iya Selaput jadi betul. Bening itu Kak. bening itu ya. Hmm. Nah, kornea ini bagian paling depan ini kornea. Kemudian kita mengenal juga ada lensa. Ini bagian yang di tengah-tengah bulat ini ya. Ini lensa. Bentar. Ya, ada lensa. Kemudian ini ada iris dan pupil. Cara membedakannya ternyata gampang ya Kak ya. Iya, Kalau pupil itu ternyata yang hitam-hitam paling tengah itu ya. pekat itu Kak. Karena itu sebetulnya kan lubang ya Kak ya itu. Oh lubang. Dan Mm-mm. kalau lensa itu tidak bisa dilihat ya Kak ya. Iya, kan itu karena di belakang Di iris dan belakangnya pupil itu dan pupil iris ya. itu tadi ya. Nah, jadi di bola mata kita yang warna hitam itu ada iris yang Titik. nanti bisa berwarna-warni, kemudian di tengah-tengahnya itu ada hitam, paling hitam ya Kak ya. Iya, Itu betul. namanya pupil. Nah, nanti kita akan mengetahui apa fungsi dari masing-masing bagian. Kemudian di sini juga ada sklera di nomor 4. Sklera Kemudian ada koroid, ada retina, dan ada syaraf. mata. Tapi kalau di bagian-bagian tertentu kadang 4, 5, 6 sklera, koroid, dan retina itu hanya ditunjukkan satu bagian di retina ya Satu Kak ya. bagian disebut retina itu Kak. Kadang Retinanya. menunjuknya kalau yang di titik apa namanya yang berwarna kuning itu Kak. Nah itu sebetulnya retina. Kalau sklera itu kan sebetulnya di luarnya lagi. Nah, itu otot ya atau apa itu ya? Saya lupa ya. Jadi nanti paling seringnya itu adalah di retinanya ya Kak ya. Retina betul yang ada di titik kuning itu. Oke, kita mulai. Yang pertama kornea. Nah, kornea itu lapisan transparan di depan mata yang melapisi iris dan pupil. Fungsinya itu membantu memfokuskan cahaya masuk ke mata, memberi perlindungan awal dari debu, kotoran, dan mikroorganisme, termasuk juga bagian paling luar dari mata ya Kak ya, Ya, untuk melindungi mata. Nah, kalau kita mengetahui, mungkin ada yang pernah melihat orang yang terkena sakit katarak ya Kak ya. iya betul katarak. Nah, katarak itu biasanya menyerang orang-orang yang sudah berumur, ya sudah tua. Dan ternyata ya kalau katarak itu yang terganggu itu adalah bagian korneanya ya Kak ya. Iya betul. Lapisan paling luarnya itu ada selaput tipis lagi Ada selaput nanti tipis. yang ada di depan si korneanya itu Kak. Jadi Betul. kadang-kadang kalau orang yang kena katarak itu kan jadi matanya kadang buram itu loh Kak. Kalau Buram. dilihat dari depan pun apa ya bagian dalamnya itu kayak agak nggak jelas gitu. Nggak jelas itu semacam selaput putih-putih so itu ya. Iya betul Selaputnya selaput putih menutup. putih-putih.
Jadi ibaratkan kita sedang melihat itu ada kotoran, mungkin kotoran ya. kotoran mata itu yang Ada menutupi itu lapisan menjadi terganggu. plastik lagi gitu, tapi plastiknya Ada agak gurem gitu ya Kak ya. itu adalah kornea. Dan ternyata bagian mata yang bisa dicangkok itu adalah kornea ya Kak ya. Iya, Cangkok itu dalam artian bisa didonorkan gitu ya. didonorkan. Selama korneanya itu masih bagus. Oke, itu kornea. Kemudian yang kedua ada lensa. Nah, karena namanya lensa, maka gambarnya juga lensa. Secara Oh, fungsi, lensa itu lensa mata ya fungsinya sama seperti lensa yang kita kenal, baik itu lensa lensa pada umumnya ya Kak ya. pada umumnya ya. Jadi lensa itu merupakan struktur transparan dan elastis yang berada di belakang pupil. Ini karena letaknya di belakang pupil, jadi otomatis tidak bisa dilihat. Tapi bedanya kalau yang lensa mata kita elastis ya Kak ya. Tapi kalau lensa Elastis. pada umumnya kan kaca ya, jadi Kaca. kaku gitu ya Kak ya Kak Mur ya. Tapi sekarang sudah mulai Ada lagi ada ya Kak ya. ada apa ya, teknologi semakin canggih. Sekarang Lensa lensa tapi tidak hanya lentur dari gitu ya Kak ya. tidak hanya dari kaca, bisa dari plastik Plastik. atau bahan apa itu yang lebih aman dari pecah gitu ya. Nah, fungsinya dari lensa sendiri itu adalah untuk memfokuskan cahaya yang masuk agar jatuh tepat di retina. Nah, jadi difokuskan. Kalau ya seperti halnya lensa mungkin kita mengenalnya itu ada loop itu ya Kak ya. Ya, bagaimana agar cahayanya itu bisa fokus. Nah, itu adalah fungsi dari lensa. Selain itu juga untuk mengatur fokus untuk melihat benda jauh dan dekat. Iya. Nah, lanjut. Untuk bagian yang berikutnya ada iris dan pupil. Nah, ini pengertiannya, iris itu bagian berwarna pada mata yang mengontrol ukuran pupil. Pupil di lubang tengah iris yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Nah ini, irisnya itu bagian ini. Dan pupilnya itu adalah yang di tengah-tengah warnanya Ini ya Kak hitam ya. kelam. Yang bisa mengatur apa besar kecilnya pupil itu irisnya ini ya Betul, Kak ya. iya. Fungsinya kalau pupil itu mengatur cahaya yang masuk agar tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nah, sedangkan iris itu mengatur pupil dan memberi warna pada mata. Iya, Jadi betul. mata kita berbeda dengan mata orang-orang luar negeri yang ada yang warnanya hijau, biru, bahkan ada Biru. yang merah ya Kak. Nah, itu yang membuat berbeda warnanya adalah pada bagian irisnya. Nah, selain membuat matanya berwarna, iris itu fungsinya untuk mengatur si pupil. Pupil mau membesar apa mengecil. Nah, itulah Betul. iris yang mengatur. Nah, Itu kalau pupil itu bisa anu ya Kak ya, dipraktekkan juga ya Kak kalau kita pas waktu di tempat yang terang gitu ya. Kan cahayanya banyak ini Kak. Maka pupilnya Berarti, akan mengecil atau membesar ya sahabat KBS. Kalau kita di tempat yang terang, seperti itu. berarti kapan kita akan mengecilkan pupil dan kapan kita akan Ah, melebarkan pupil iya itu betul ini. tergantung Ada yang dari menjawab mengecil ini Kak Mur. Kalau di tempat yang terang, kenapa pupilnya bisa mengecil. mengecil. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Yo, sahabat KBS tuh. Tujuannya kok pupilnya kok diperkecil? Bisa dituliskan lagi di chat ya. Ya. Terus kalau di tempat yang gelap, pupilnya itu akan mengecil apa membesar ya? Besar. Terus tujuannya apa gitu ya Kak Apa Mur ya. tujuannya? Siapa tahu besok yang ditanyakan adalah tujuannya itu ya Kak Mur ya. Kita tidak tahu. Bukan fungsi pupil apa tapi mungkin ada literasi gitu. Kenapa habis di tempat yang
terang terus tiba-tiba ke tempat yang gelap, kita tiba-tiba itu serasa kita itu sementara waktu itu tidak bisa melihat gitu ya Kak Mur ya. Terus perlu penyesuaian dulu, nanti lama-lama terus baru kita bisa agak sedikit-sedikit melihat di tempat yang agak gelap itu. Nah, Ini ada jadi yang mungkin menjawab, mengecil biar nggak kebanyakan cahaya. oke. Tapi ada juga yang menjawab mengecil ketika gelap. Kebalik ini. Mengecil ketika gelap. Wah, berarti konsepnya kalau mengecil ketika gelap itu Semakin cahaya gelap. waktu gelap itu kan sedikit ya Kak Mur ya. Ya betul. Berarti kalau semakin dikecilkan berarti ya cahaya yang masuk ke mata kita akan semakin sedikit. Maka kita benar-benar nggak bisa melihat gitu. Ini ibaratkan ketika kita siang hari panas-panas, kita berjalan atau di bawah terik matahari, melihat ke Tiba-tiba masuk atas, pasti matanya akan kita tutup pincingkan ya kelopak Pak ya. matanya, Pincingkan gitu ya Kak. di ditutup supaya tidak terlalu silau karena kebanyakan cahaya yang masuk itu tidak baik untuk mata. Juga kalau terlalu gelap juga tidak baik. Dan kalau kita berada di tempat gelap, otomatis biasanya kita akan melotot, mencoba untuk mencari banyak cahaya agar bisa melihat. Ini bukannya kebalik. Ya, ini jadi yang bukannya kebalik kakaknya. Jadi mata kita, pupil kita itu akan mengecil ketika berada di tempat yang cahayanya banyak. Kenapa bisa mengecil? Karena agar cahaya yang masuk tidak kebanyakan. Nah, sebaliknya ketika di tempat yang gelap, pupil kita itu akan melebar. Tujuannya agar kita bisa mendapatkan cahaya sehingga bisa melihat benda-benda di sekitarnya. Gitu. Oke. Kita lanjut. Lanjut Kak Mur. Oke, yang berikutnya yaitu sklera. Nah, sklera itu lapisan terluar mata yang berwarna putih. Oh, berarti Ini yang bagian mata ada yang di warna dalam putih. ini Kak, tapi ini ada di dalam mata. Bukan ya. Berarti ini yang warnanya putih-putih gitu ya Kak ya? Iya, yang ada di itu. Kalau kita ya itu di belakangnya apa namanya? Kalau yang di depan itu yang tampak itu yang di belakangnya kornea itu Kak. Yang bagian atas sama bawah itu kan putih-putih lah itu Kak. Tapi ini tidak berkaitan langsung dengan fungsi penglihatan ya. Ini untuk membentuk sih Kak. Biar ya. bentuknya itu bulat gitu. Jadi Bulat, apa ya? Pembentuk untuk mata. tujuan juga melindungi bagian dalam mata dan tempat Betul. melekatnya otot-otot yang menggerakkan mata. Ini adalah sklera yang warnanya putih ini ya. Iya. Kita lanjut. Koroid. Nah, koroid ini lapisan tengah mata yang terletak di antara sklera dan retina. Kayak akan pembuluh darah. Oh, yang mata kita biasanya seperti ada garis-garis kabelnya itu ya Kak ya? Jadi mata kita kalau kita tatap mungkin melihat mata temannya warnanya putih itu biasanya ada seperti garis-garis kabel, itu adalah syaraf. Syaraf kita itu sangat kecil. Kalau diibaratkan itu seperti kabel yang fungsinya untuk menyalurkan segala rangsangan ke otak. Iya, itu loh Kak, kalau ada yang pamannya mata kena pukul gitu kan menjadi merah tuh itu Kak, kayak berdarah gitu ya. Nah, itu sebetulnya kan karena pembuluh darahnya yang ada di koroid itu Kak. Itu kan mungkin ada yang pecah gitu ya Kak. Jadi pamannya kita kena apa itu loh apa kecelakaan terus matanya terbentur gitu kan, ada kan itu Kak, ada yang apa merah itu. Nah, itu karena pembuluh darah yang ada di koroidnya itu, karena di situ kan banyak ya Kak pembuluh darahnya. Nah, itu mungkin ada beberapa yang pecah gitu. Jadi matanya merah. Bukan merah setelah bangun tidur ya, tapi merah bener-bener merah darah itu.
Terus lanjut. retina. Nah, ini paling penting ini ya. Iya, betul. Retina itu lapisan tipis di bagian belakang mata yang berisi sel-sel pekat cahaya. Fungsinya mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Sinyal ini diteruskan ke otak melalui saraf optik untuk diproses menjadi gambar. Nah, bisa dikatakan bahwa retina fungsinya itu untuk membentuk gambar bayangan atau bentuk bayangan gitu ya Kak ya. Iya, betul. Nah, kalau dalam mungkin kita bisa mengenal, ibaratkan di kelas itu di kelas itu yang sebagai retina itu adalah layarnya. Nah, itu yang tempat untuk membentuknya bayangan atau gambar. Kalau di proyektor itu ya Kak ya. Nah, di proyektor betul. Layar itu sebagai retinanya. Nah, kemudian saraf mata. Ini saraf. Nah, saraf mata itu bagian pada mata yang menghubungkan mata ke otak. Fungsinya untuk mengirimkan sinyal dari mata menuju ke otak. Nah, ini banyak sekali nih saraf-sarafnya. Saraf-saraf itu tidak boleh sampai putus, karena sekalinya putus itu akan sangat mengganggu fungsi dari anggota tubuh kita, baik itu di mata, telinga maupun bagian tubuh yang lain, termasuk juga tangan gitu ya Kak ya. Iya, betul. Saraf itu harus benar-benar dijaga kesehatannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama kegagalan fungsi dari organ tubuh. Nah, kalau setelah dari saraf mata terus kemana nih Kak? Ke otak Kak, dikirim Oh, ke ke otak kan. otak. Oh Kan iya iya sebetulnya iya. tadi kan ada yang apa namanya, yang di retina, gambar yang ditangkap di retina itu kan sebetulnya terbalik itu kan Kak Mur. Oh terbalik Kak? Iya, terbalik karena lensanya itu kan nanti membuat mata itu sebetulnya bayangan benda yang ada di tangkap retina itu terbalik, tetapi di saraf itu di otak kita ada yang apa namanya berfungsi untuk membalikkan sehingga kita melihat benda ya tegak gitu. Tegak ya. Berarti kalau otak kita tidak membaca untuk membalik, itu yang kita lihat semuanya kepala di bawah itu ya Kak ya? Terbalik. Kepala di bawah. Kebalik-balik ya Kak Mur. Iya iya iya. Tapi kalau mungkin seperti itu dari awal ya kita harus menjadi hal yang biasa ya Kak ya. Jadi hal yang biasa Kak. Ya, karena ini sudah dibalik dan sudah lama ya jadinya enak saja. Kayak di itu loh Kak, kamera zaman dulu itu kan juga kalau yang ditangkap di film. Nah, makanya tadi juga ada sih beberapa soal gitu ya. Apa yang sama pada bagian mata yang sama pada kamera, yaitu di film kamera zaman dulu kan gitu kan. Sebetulnya itu kan retina ya Kak ya. Dia menangkap bayangan tetapi dalam posisinya terbalik juga di film. Kalau dulu klise itu loh Kak Mur Oh pakai, ya masih bisa. pakai film itu kan terbalik juga itu. Makanya yang nyetak terus dibalik, akhirnya apa namanya, yang gambar yang dicetak akhirnya pas, tidak terbalik. Pas ya, tidak terbalik. Betul. Nah, itu bagian-bagian dari mata. Sekarang ternyata yang namanya mata itu juga mau bisa mengalami gangguan atau penyakit ya. Ada beberapa gangguan pada penyakit. Tapi ada ke bagian-bagian pendukung mata dulu. Nah, ini yang Selain mungkin bagian organ-organnya adalah yang ini organ kita, yang di luar ya. ya ada yang di luar tapi ada yang dalam juga ini Kak. Ini bagian pendukung ya mungkin ya. Yang secara tidak langsung, Iya, betul. secara tidak langsung itu untuk membantu dalam bekerjanya organ-organ yang lain. Seperti ada kelopak mata. Kelopak mata ini yang biasa kita gerak-gerakkan ya Kak ya, untuk Ya, berdip. betul. Nah, Kalau nggak ada fungsinya kelopak mata nanti kalau tidur gimana Kak? Masa tetap terbuka? melotot ya. Bayangkan kalau tidak ada kelopak mata, kita naik motor, mata pasti pedes karena terkena angin. Pedes ya. Karena ternyata mata itu sangat sensitif Sensitif sekali Kak, karena terhadap banyaknya saraf dan pembuluh darah tadi Kak. iya, sangat sensitif terhadap cahaya dan debu.
Ini kelopak mata. Biasanya kita kedip-kedipkan. Nah, selain untuk melindungi dari berbagai macam benda yang akan masuk ke dalam mata, ternyata kelopak mata ini juga berfungsi untuk mengusap-usap agar mata itu tetap basah. Basah. Nah, basahnya mata itu disebabkan karena adanya air mata. Nah, fungsi air mata itu untuk melembabkan dan melindungi mata dari iritasi. Betul. Nah, yang namanya air mata itu selalu keluar, tidak selalu saat menangis. Jadi setiap saat itu kita mengeluarkan air mata, hanya saja mungkin jumlahnya tidak banyak, hanya sekedar untuk melembabkan mata agar tidak Melembabkan mata. iritasi. Soalnya kalau kering itu kan terus perih itu ya Kak Mur ya. Perih rasanya. Apalagi kita kalau mau nyebut silahkan buka mata melotot selama 1 menit saja gitu ya Kak ya. Karena kan kalau air mata itu kayak pelumas gitu ya, melumasi Pelupas. antara kelopak mata bagian dalam dan kornea yang paling luar tadi. Betul. Kemudian ada otot mata, ini fungsinya untuk menggerakkan bola mata ke berbagai arah. Nah, ini mau melirik, mau melihat ke atas, mau melihat ke bawah. Nah, ini otot mata ini yang bekerja, menggerak-gerakkan. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada gangguan-gangguan pada mata. Yang kita kenal ada miopi dan hipermetropi ya Kak Fajar ya. Ya, betul. Tapi masih ada yang lain juga. Nah, ada gabungannya Kak. ada Dua-duanya. Ya. Kita lihat dulu bagaimana keadaan mata normal. Nah, mata normal itu seperti ini. Ketika melihat itu bayangan akan terbentuk pas di retina. Ini retina bayangannya terbentuk pas ada di retina. Itu kalau matanya normal. Nah, yang menyebabkan bisa normal dan tidaknya ini adalah adanya lensa yang fungsinya untuk memfokuskan cahaya ya Kak Fajar ya. Memfokuskan ya, betul. Jadi lensa itu bisa mencembung dan agak mencekung gitu ya Kak ya. Iya. Tergantung benda yang kita lihat itu berada di dekat atau di jauh. Dan cahayanya banyak atau sedikit gitu ya Kak Dan ya. cahayanya banyak, betul. Nah, kalau yang tidak normal itu akan mengalami beberapa hal. Yang pertama apa itu miopi? Miopi itu rabun jauh. Rabun jauh ini benda yang dilihat itu tidak jatuh di retina Tepat di retina. tetapi di depannya. Rabun itu artinya kurang jelas. Kurang jelas. Rabun jauh berarti kurang jelas melihat benda-benda yang posisinya jauh. Itu ya Kak ya. Ya, Mungkin betul. jarak berapa 5 meter 10 meter 10 meter ya 5 meter ya sudah mulai kurang jelas itu ya 10 meter apalagi sampai 100 meter. Nah, ini bayangan jatuhnya di depan retina. Nah, bisa disembuhkan apa tidak Kak kalau rabun ini? Bisa Kak. Kalau bisa. bahkan sekarang itu kan ada kecanggihan teknologi. Kalau dulu kan kalau kita rabun jauh gitu kan kita pakai alat bantu ya Kak, alat optik, pakai kacamata, Paling lensa pakai cekung kacamata, gitu ya. lensa cekung. Tapi kalau untuk sekarang itu, tapi saya belum membuktikan sendiri sih Kak Mur. Itu kan ada mau pamannya membuktikan Kak? minus apa matanya minus terus pakai alat yang canggih itu bisa sembuh gitu katanya Kak. Jadi kan kalau sebetulnya kalau menambahkan ya Kak Mur ya, kalau gangguan mata seperti rabun jauh itu kan juga karena daya akomodasi atau lensanya itu untuk memipih dan mencembungnya itu kan mungkin sudah tidak apa elastis ya, ya. sudah tidak elastis banget gitu loh Kak Mur ya, mungkin. Makanya kan itu dibantu otot siliaris ya, ada namanya otot siliaris yang membantu lensa itu untuk mengatur mencembung atau mencengkung itu di dalam mata kita. Nah, kebanyakan kenapa kalau kita kita membaca sambil tidur, tidak diperbolehkan membaca sambil tidur atau membaca di tempat yang gelap atau remang-remang. Itu kenapa? Karena ya mungkin itu tadi. Karena kalau kita membaca seperti itu, maka lensa itu otot siliarisnya itu akan tegang. Karena apa? Karena mengatur terus, mengatur lensanya itu.
Karena kalau maka tidak sudah tegang terus terjadi mungkin kerusakan atau lemah lah istilahnya bahasanya, otot siliarisnya lemah, mungkin mempengaruhi daya akomodasi mata itu. Nah, seperti itu ya sahabat KPS. Jadi kalian jangan membaca sambil tiduran atau membaca di tempat yang gelap, dan juga ini sekarang ada tambahan Kak Mur, Apa? bermain di depan gadget yang lama Oh, itu kan pasti akan tegang itu Kak, matanya iya. ini akan tegang kalau Dan paling kalau dipaksakan sekarang tidak nanti mungkin lemah. sejam itu ya main HP. Nah, mungkin harus ada jedanya atau harus diselingi apa gitu, tidak terus di depan layar. Tapi kalau bermain game itu kan nggak anu Kak Mur, nggak kerasa Kak Mur. Dan 1 jam itu mungkin sangat cepat sekali. Coba ini tanya ini dan matanya sahabat KPS. jarang sekali berkedip ya, sehingga mudah terkena iritasi. Iya betul. Kemudian yang gangguan mata berikutnya adalah hipermetropi. Kalau tadi Hipermetropi. miopi itu jauh, kalau ini hipermetropi rabun dekat. Biasanya untuk melihat benda-benda yang jaraknya dekat itu kurang jelas. Tapi ketika melihat yang jaraknya jauh, dia jelas. Nah, ini Nah, bisa ada juga dibantu. gangguan mata anu Pak Kak, gabungan. Jadi ya biasanya kalau orang tua itu loh Kak, jadi jauh ya rabun, dekat juga rabun Kak Mur. Belabur. Nah, mungkin ada yang tahu ini gangguan matanya apa ini sahabat KPS. Kalau gabungan dari miopi dan Miopi dan hipermetropi. hipermetropi. Yo, sahabat KPS, ada yang tahu nggak? Gangguan matanya apa? Kalau nge-game jam jadi cepet, waduh. Bukan silinder. Silinder beda lagi. Nah, nanti akan Kak Fajar jelaskan ya kenapa kok bisa silinder. Oh, nanti silinder. Kalau handstand kok kebalik, walau gambarnya kan terbalik. Handstand itu apa sih? Kalau dulu Sandra itu Nah ini ada yang tanya juga, katanya kalau kita sering kucek-kucek mata nanti bagian apa gitu bakal berubah bentuk Pak? Iya, kalau daripada kesel diri Ada yang jawab? Gangguan pada mata yang gabungan dari miopi dan hipermetropi dan biasanya menyerang orang-orang yang sudah berumur tua. Ada? Ini ada Dek Wisnu. Pinter sekali nih, dari SD mana ini? Dek Wisnu, Mas Wisnu. Ya, presbiopi, betul sekali. Ya. Presbiopi ini untuk melihat. Ini kan lebih tepatnya kan juga karena faktor usia ya Kak Mur ya. Kalau presbiopi itu jadi di mana faktor usia itu mempengaruhi sebagian besar fungsi pada mata ya Kak Mur ya. Iya, dari betul. fungsi lensanya, dari fungsi pupilnya, mungkin semuanya kan mungkin agak mengurangi fungsi dari masing-masing organ yang ada di dalam mata. Jadi presbiopi itu kan lebih rabun dekat ya, tetapi karena faktor usia maka rabun jauh pun dia tidak tidak bisa juga melihat. Jadi kacamatanya double. Ada cekungnya ya, ada cembungnya, ada cekungnya. Atas bawah itu biasanya atas bawah biasanya Kak Mur. Betul. Oke, tadi sudah hipermetropi itu dengan lensa cembung ya. Kita lanjut. Nah, bagian-bagian telinga. Wah, masih ada telinga ya Kak Mur ya? Iya, kira cuma telinga. mata ini, berarti mata dan telinga. Takutnya nggak cukup. Lanjut Kak Mur. Kalau setelah telinga nanti soalnya nggak banyak kok. Oke. Ya, ini bagian telinga. Nah, mungkin teman-teman sahabat semuanya sudah mengenal tentang bagian-bagian telinga. Di sini ada daun telinga, ada lubang telinga, ada gendang telinga, kemudian ada tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martir, landasan dan sanggurdi.
kemudian 3 saluran setengah lingkaran, ada ini rumah siput Rumah ya, siput, koklea ya. atau koklea, ada saraf pendengaran, dan ada saluran eustachius. Kok di tempat manapun itu selalu ada saraf ya. Kak, itu lubang atau lubang? Ada yang tanya lubang atau lubang. Lubang atau lubang sih, bener apa ini? Yang baku apa Pak? Yang baku itu harus cek di KBBI. Kita tuh masuk desil 10 ya. Oh iya, berarti salah ketik itu. Yang benar Harusnya apa, Kak? lubang. Yang Harusnya baku lubang. lubang ya, yang baku pakai U ya. Itu tipu ya, tipu. Nah, langsung aja ya, kalau ini bagian-bagiannya udah jelas. Jadi daun telinga menangkap gelombang bunyi, kemudian disalurkan melalui lubang telinga dan diarahkan ke gendang telinga ya Kak. Gendang telinga Gendang menangkap gelombang menangkap bunyi, gelombang bunyi, mengubah menjadi getaran, kemudian dilanjutkan ke tulang 3 pendengaran. tulang pendengaran. Di tulang pendengaran ini diperjelas lagi ya Kak ya. Iya, semakin keras biar getarannya Semakin semakin keras. keras biar jelas. Setelah itu dilanjutkan ke rumah siput ya Kak ya. Iya betul. Nah, rumah siput di sini fungsinya untuk mengubah sinyal ya. Sinyal Getaran menjadi impuls, gelombang bunyi menjadi sinyal impuls saraf, listrik ya Kak ya. sinyal listrik. Tapi jangan bayangkan sinyal listriknya nyetrum ya Kak. Listrik nyetum ya. Listriknya statis Kak. Karena tubuh kita itu ada listrik statisnya Kak. Ada. Bahkan otak kita itu kan dipenuhi dengan listrik Kak. Listrik. Bisa otak Jadi, bisa bekerja itu. Kalau bisa dimanfaatkan, bisa menyalakan lampu ya Kak ya. Makanya jangan sampai konslet Kak Mur. Kalau konslet nanti harus itu ke RSC. Nah, dari koklea kemudian dilanjutkan ke syaraf pendengaran. Nah, syaraf ini akan mengirimkan sinyal listrik tadi, sinyal getaran suara ke otak untuk dibaca. Di sini ada juga saluran setengah lingkaran dan saluran eustachius. Untuk apa? Nah, saluran setengah lingkaran itu fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi ternyata keseimbangan tubuh kita itu tergantung dengan saluran setengah lingkaran yang ada di telinga. Sedangkan saluran eustachius ini saluran yang menghubungkan antara telinga dengan rongga hidung ya Kak ya. Ya, Nah, ini fungsinya untuk mulut dan hidung. Keseimbangan tekanan udara. Lanjut. Oh. Nih, kalau kita pasangkan, ada yang mau memasangkan? Ya. Ada yang mau masangkan sahabat KBS? Nah, kali ini boleh dicoret-coret ini. Ini kalau mau dicoret-coret dulu. Kayaknya di ruangan Kak Mur baru heboh ini. Iya, sedang heboh ini. Saya mau mematikannya bingung. Oke, daun telinga. Ini kebetulan tempat saya sedang ada refic Kak, jadi suaranya lumayan. Nah, ini sudah ada yang menggaris, apakah sudah tepat Kak Fajar? Daun telinga menerima gelombang suara yang datang melalui saluran telinga. Kurang tepat ini. Kurang tepat. Ya, kurang tepat. Nah, ini ada daun telinga menangkap gelombang bunyi. Oke, menangkap gelombang bunyi. Oke. Saluran telinga. Loh, kok ada rumah siput menjaga tekanan udara pada kedua sisi gendang telinga? Yuk, dicek lagi yuk. Ayo dicek lagi yuk. Ini jangan cuma dioret-oret dong. Ayo jawab yang benar. Nah, sudah. Kak Fajar mau memberikan jawabannya benar, Kak Fajar silakan. Oke. Yang pertama, daun telinga apa? Daun telinga yuk.
Langsung dicat Ini aja, nggak usah jangan diorek-orek, dicoret-coret dicat. yuk. Daun telinga. Coret-coret hapus. Dihapus dulu yuk. Dihapus dulu, langsung dicat saja. Yang pertama daun telinga. Tulis apa fungsinya? Daun telinga. Ayo dicat. Ya, daun telinga. Mengatur keseimbangan tubuh, daun telinga. Nah, kurang pas ya. Nah, ini ada menangkap gelombang bunyi. Ya. Betul, menangkap Jadi gelombang daun bunyi. telinga itu untuk menangkap gelombang bunyi. Berikutnya saluran telinga. Apa saluran telinga? Dicat ya, jangan diorek coret-coret, langsung jawab dicat saja. Biar lebih jelas siapa ini. Kalau dicoret-coret kan nggak tahu namanya siapa yang nyoret-nyoret. Nah, kalau di sini, nah ini ada meneruskan Kak. Meneruskan Meneruskan apa? apa? Meneruskan gelombang. Nah, Kemana? meneruskan gelombang bunyi menuju gendang Gendang telinga. Saluran eustachio itu bukan kemana? Eustachio itu ke hidung. Ya, hidung tenggorokan. Kemudian gendang telinga. Yuk, Kak Fajar. Gendang telinga. Apa gendang telinga yuk, sahabat KBS. Gendang telinga untuk menerima gelombang suara yang datang melalui saluran telinga. Nah, ini. Terus berikutnya saluran eustasius. Tadi yo. Saluran eustachius menjaga keseimbangan. Menjaga tekanan udara. Udara. Ya, bukan menjaga keseimbangan tapi menjaga tekanan udara. Kemudian saluran, ada saluran semiskular. Semiskular. Wah, Itu ini apa saluran. Ternyata semiskular itu nama lain dari setengah lingkaran. Oke. Nama setengah lain dari lingkaran. setengah lingkaran. Berarti apa ya? Mengatur keseimbangan tubuh. Betul. Terus ada berikutnya rumah siput atau koklea ya, harus dihafalkan juga ya, ini koklea. Takutnya nanti kalau di soal yang muncul koklea bukan rumah siput. Nah, kalian apa ini koklea? Nah, koklea apa? Ini pusatnya ini berarti. Koklea. Pusat pengolahan utama untuk pendengaran. Saraf pendengaran mengirimkan sinyal suara dari telinga bagian dalam ke otak. Oke, Kak Mur. Udah pada pinter ini Kak Mur. Pinter-pinter semuanya. KBS ya. Luar biasa. Karena sebetulnya telinga dan mata ini sudah pernah dipelajari sahabat KBS sebelumnya. Di kelas 5 ya, Kak ya? Kelas 5 dan tapi mungkin kelas ada yang langsung lanjutkan di kelas 6 pertama juga ada mata telinga gitu. Pokoknya langsung gas TKAD. Kayaknya gas TKAD. Oke. Nah, kita langsung aja karena waktunya sudah tinggal 10 menit. Kita ke latihan soal. Latihan soal, yuk siap-siap dicat ya. Silakan dibaca untuk nomor 1. Dicat, dijawab di kolom chat. Yang ditandai huruf X mengecil. X itu tepat di tengah itu ya. Ada yang D, C. Apa dulu tuh itu? Sebetulnya yang ditunjuk apa sih? Ayo, ada yang tahu itu yang ditunjuk bagian yang ditunjuk apa? Huruf X itu apa? Pupil. Oke, pupil. Pupil ya Kak itu Kak Mur? Betul, itu pupil. Betul, pupil. Berarti fungsi pupil adalah apa tadi? Iya, ya. Kok C? Menangkap bayangan cahaya mengubah menjadi impuls listrik itu kan retina. Yuk, itu pupil loh. Nah, yang betul jawabannya adalah yang D, yaitu
mengatur jumlah Mengatur cahaya yang jumlah masuk cahaya. agar tidak merusak bagian dalam Bagian dalam mata. mata. Betul. Oke. Lanjut. Lanjut. Yang nomor 2. Nah, Ya, ini apa nih? Nomor 2 yuk. Ini adalah pilihan ganda kompleks versi zaman dulu. zaman zaman ASPD. Zaman ASPD, ya betul. Ini yang ditanyakan adalah bagian PGRS. PGRS dan fungsinya. P itu adalah P itu apa? P Pupil. apa? Pupil. Betul. Ya, Heeh. P. Kalau Q Q ada di belakang. Q apa Q? Retina. Wah, pinter Pak. retina. Pinter, ya. R RR saraf mata. saraf mata. S SS kornea. Ayo, apa S itu di dalam di loh. belakang Kornea itu kan pupil. paling luar. Ayo. S apa? S. Itu di tengah loh. S itu menunjuk bagian tengah loh, itu loh. Lensa. Betul. Oke. S adalah lensa. Sekarang kita cocokkan Jawab. dengan fungsinya. P pupil tadi berarti P berapa? P. P strip berapa? Wah, ini udah banyak yang jawab. D. Wah, P4. P4 Terus sekali. Q Q. retina. Retina terempat. 3. Terbentuknya bayangan Q3. Q3. R. Oh, langsung ketemu ini Kak. P4 Q3 langsung ketemu. Jawabannya adalah yang D. Betul ya. Lanjut Kak Mur. Nomor 3. Nih, Nah, ini coba tentang gangguan pada mata. gangguan penglihatan. Burani dapat melihat tulisan di papan pemuan dari jauh dengan jelas, tetapi Burani mengalami kesulitan membaca pesan di ponselnya, kecuali jika dijauhkan. Jadi mocone ngene iki. Oke. Dari gejala gangguan mata yang dialami Burani dan cara mengatasinya yang benar. Nah, sekarang itu rabun jauh atau rabun dekat dulu. Burani tadi rabun jauh atau rabun dekat? Bisa melihat yang jauh dengan jelas, tapi tidak Kan yang bisa dekat. melihat yang jauh. Nah, berarti rabun dekat. Rabun dekat Nama apa? lainnya. Miopi apa hipermetropi? Rabun dekat. Masuk miopi. Cek lagi. Ayo, rabun dekat, ayo. Rabun dekat. Hipermetropi. Kacamatanya apa sekarang lensanya? Lensa apa? Kalau hipermetropi? Lensa cembung. Berarti jawabannya betul apa? Jawabannya betul adalah yang B, yaitu hipermetropi menggunakan kacamata berlensa cembung. Oke, langsung nomor 4. Nah, ayo silakan dibaca dan dijawab. Rina sering mengalami kesulitan saat membaca tulisan di papan tulis meskipun ia duduk di bangku. Bukan meskipun ya ini ya, salah tipu ya dari soalnya ya. Rina sering mengalami kesulitan saat membaca tulisan di papan tulis saat ia duduk di bangku belakang. Iya. Namun saat membaca buku dari dekat, Rina tidak mengalami kesulitan. Oh, berarti ini terganggu ketika melihat yang jauh ya, Kak ya? Iya, betul. Setelah pemeriksaan matanya ke dokter, diketahui Rina mengalami gangguan penglihatan. Agar dapat membaca tulisan yang jauh, Rina diharuskan menggunakan kacamata. Berdasarkan gejala yang dialami Rina, gangguan penglihatan. Nah, tidak bisa melihat benda yang jauh. Disebut juga dengan apa tadi?
Rabun jauh. Jauh. Rabun jauh tadi bayangan jatuh di depan atau di belakang? Nah, kalau rabun jauh bayangan jatuhnya di depan apa di belakang ya? Ya, kalau ada yang di belakang di depan. Nah, kalau rabun jauh itu benda bayangannya jatuh di depan Retina. di depan retina, ya, jatuh sehingga benda jauh terlihat kabur. Jawabannya B. B. Kita percepat aja ya kak. Itu Ya, siap. Saya soalnya Karena banyak ya ini. Berisik. Betul. Ya nomor 5 tentang telinga ini. Telinga, ya. Hmm. Nah, ini biasanya kalau soalnya seperti ini kalian membacanya agak kompleks ya, sahabat KBS ya. Jadi perlu diperhatikan. Jadi kalau IPAS besok usahakan juga bawa orek-orekan ya. Ya. Nah, bawa oret-oretan. Karena untuk mengerjakan soal-soal yang seperti ini biar tidak bingung, bisa dicoret-coret. Oke. Hasil tugas mereka tertulis dalam tabel. Iwan, P. P itu apa ya kak, itu gambarnya ya kak ya? Gendang telinga ya kak ya? Gendang. Gendang. Q, saluran setengah lingkaran. Yang R, koklea. Yuk, yang mana? Yang bener. Jadi bener kabeh. Kalau Q menjaga keseimbangan tubuh, mengubah gelombang salur. Berarti mana aja yang benar? Iwan, Indri, Salsa, apa Vita? Banyak yang jawab Indri. Ya. Ya. Yang namanya B ya, betul ya. Ya, jawabannya yang betul adalah yang B. Oke, kita lanjut untuk nomor 6. Udah, jangan diuret terus. Jangan diuret-uret. Yuk, dihapus. Kita pindah. Nih, bagian telinganya dituju huruf X dan Y. Cara berurutan pada gambar berfungsi untuk A ini gampang. X itu gendang telinga. Y itu adalah koklea atau rumah siput. Maka jawabannya adalah. Tapi ini ada banyak yang terkecoh kak. Ini soal Kenapa? Kapan nih? Ayo apa ayo? Wah, silang kabeh. Nah, mesti pada terjebak di C kak. C. Tapi mereka tidak melihat Y-nya. Y-nya seharusnya kan dibaca secara utuh dari depan. Betul, harusnya dibaca secara utuh. Yo, yang mana? Kalau yang C itu salah. Karena fungsi Y bukan meneruskan getaran bunyi, kan gitu. Halo, yang mana? Yo, ini banyak yang terkecoh ini. Yang kemarin telinga itu tidak hanya menerima, tapi juga langsung meneruskan. Iya betul. Gendang telinga itu juga tidak hanya menerima, tapi meneruskan getaran bunyi kemana? Ke saluran, ke tulang pendengaran. Berarti jawabannya apa nih? Yang betul adalah yang B. Nah, nggak ada yang jawab ini Mbak, sedikit ini. Enggak ada. Yuk, dihapus lagi. Udah selesai. Terima kasih. Udah selesai. Alhamdulillah Kak Mur. Ya, terima kasih sahabat KBS. Kita tadi telah belajar berkaitan dengan mata dan telinga. Bagaimana belajarnya hari ini? Senang atau tidak? Sahabat KBS, bisa dipakai emot juga boleh. Ya, pakai emot juga boleh. Seru, senang. Alhamdulillah ya. Nah, jadi kita belajar sambil bersenang-senang ya Kak Mur ya. Ya, betul sekali. Oke. Karena terasa sudah jam 3 ya Kak Fajar ya. Iya, betul Kak Mur. Tayangan ulang bisa dilihat di mana Kak Mur ini? Di YouTube ya Kak Mur ya. YouTube-nya itu sudah ada di YouTube Dendikora Kota Yogyakarta ya. Nanti bisa dilihat ini. Ternyata kalau yang menyaksikan bukan hanya siswa-siswa dari kota Yogyakarta saja. Betul. Ini mungkin ada yang dari luar kota Yogyakarta ini Kak Mur. Ada yang dari Sleman. Mungkin dari Sleman, dari Bantul, mungkin juga ada ya Kak Mur ya. Jadi kita belajar bersama. Semangat belajar ya
sahabat KPS, khususnya pelajar Kota Yogyakarta, semangat belajarnya nanti supaya mendapatkan hasil TKA dan TKAD yang maksimal. Oke, semangat. Kita ketemu lagi untuk IPA hari Rabu depan ya Kak Fajar ya. Hari Rabu minggu depan. Ya. Siap. Oke. Monggo Pak Fajar kalau mau. Oke, tutup. terima kasih karena waktunya sudah selesai. Kami dari Kak Fajar dan Kak Mur, terima kasih sekali dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam kita belajar bersama di KPS Online SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Berjumpa kembali dan jangan lupa setiap Senin sampai Kamis pasti ada Zoom KPS Online SD ya. Jadi kalian harus ikut terus Senin sampai Kamis ya, jangan lupa. Itu saja dari Kak Fajar dan Kak Mur. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semangat.